warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah public speaking. Dan yang perlu kita ketahui bahwa banyak orang yang mengakui bahwa berbicara di muka umum merupakan sebuah keterampilan yang penting dalam hidup sehari-hari maupun dalam bekerja. Yang pertama kita ketahui yaitu kekuatan public speaking. Dalam public speaking biasanya kita membayangkan situasi di mana seseorang berhadapan atau berbicara di depan banyak orang. Seperti yang public speaking yang terkenal di Indonesia seperti Mario Teguh. Kemudian, public speaking di sini adalah kemampuan berbicara, kemampuan seseorang yang berbicara di depan banyak orang, menyampaikan pesan dan yang dapat dimengerti dan dipercayai oleh publik pendengarnya, atau seseorang yang sebagai penyelenggara acara itu, atau seseorang yang sedang hadir dalam acara tersebut. Yang pertama itu mengembangkan diri pribadi. Kemudian yang kedua, mempengaruhi dunia sekitar kita. Kemudian yang ketiga, meningkatkan karir. Adapun persamaan public speaking dan percakapan yaitu pertama, dalam penyampaian pesan maupun percakapan sama-sama disusun mengikuti logika. Kenapa saya mengatakan logika? Karena dalam public speaking tidak terus-menerus seseorang melihat tulisan atau bacaan pada kertas. Pasti dalam public speaking seseorang akan menggunakan logikanya dalam berbicara, yang harus sistematis, dan bertahap. Kemudian yang kedua, menyelesaikan isi dan cara penyampaian dengan rekan bicara atau publik kita atau lawan bicara kita. Kemudian yang ketiga, pesan yang disampaikan mempunyai tujuan. Apa yang kita sampaikan harus mempunyai suatu tujuan. Kemudian dalam percakapan atau dalam public speaking, pembicara harus dapat menyesuaikan apa yang disampaikan sesuai reaksi. Misalnya, seperti kita membicarakan sesuatu yang lucu, tentunya raut wajah kita harus yang senang. Kemudian ada juga perbedaannya, yaitu perbedaan public speaking dan percakapan. Yang pertama, pesan disampaikan melalui public speaking lebih terstruktur. Kemudian public speaking menggunakan tata bahasa yang lebih formal dibandingkan percakapan. Misalnya dalam public speaking kita biasanya dilakukan oleh acara-acara formal, lain dengan percakapan. Percakapan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja sama siapapun itu. Kemudian dalam mengembangkan kepercayaan diri saat public speaking, kita harus berdiri tegak dan sangat perlu untuk percaya diri. Yang pertama, demam panggung adalah hal yang wajar, namun saat demam panggung itu memang harus dihilangkan sedikit demi sedikit dengan cara melatih diri berbicara di depan banyak orang. Contohnya mempresentasikan tugas dari dosen di depan teman-teman. Itu salah satu contoh untuk melakukan public speaking. Walaupun hanya di kelas, kemudian memanfaatkan kecemasan untuk menghasilkan presentasi yang luar biasa. Kemudian lakukan latihan dengan baik, yaitu yang saya sebutkan, lakukan terus latihan dengan baik. Kemudian gunakan kekuatan visualisasi diri. Ya, mungkin sekian dari presentasi saya.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.